Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul yaumal izil lil mukazzibin. Celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Allah mengulang kembali ucapannya di ayat ke-15, di ayat ke-19 ini. Mungkin kita sudah 2 kali menemukan pengulangan semacam ini. Ini adalah model gaya bahasa penekanan. Jadi setelah alasan pertama, celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran, sudah diuraikan. Lalu kemudian ada penjelasan kedua, mengapa para pendusta itu mengalami semacam hujatan, kutukan dari Allah. Janji Allah untuk celaka kepada mereka. Biasanya ada semacam perbedaan yang sangat mencolok jika ada kata bahasa, jika ada gaya bahasa penekanan semacam ini dari yang pertama dengan yang kedua, sangat jauh berbeda. Makanya nanti akan kita temukan di ayat-ayat berikutnya. Celaka model macam apa lagi? Atau ada uraian apa lagi setelah kata ini? Celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Setelah ayat ke-15, ayat ini sudah benar-benar sama persis 16, 17, 18, lalu kemudian ayat ini diulang kembali. Celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Sekali lagi ini tingkatannya level kedua sebelum dia mencapai taraf pendurhaka. Pendusta, ingkar, menutup mata akan kebenaran, tidak mau tahu. Tidak mau tahu itu mungkin pada level tingkatan pertama. Tidak percaya dia. Jadi dia tidak mau tahu, karena dia tidak percaya, dia jadi tidak ingin tahu. Tidak peduli. Itu tingkatan level pertama kaum kafir. Tidak percaya, tidak peduli. Sabodo teuing. Dan posisi kita juga di mata mereka sama. Kita ini kaum kafir. Kita tidak percaya dengan Injil yang mereka percaya sekarang. Kita percaya Nabi Isa mengirimkan Injil dari Allah, namun bukan Injil yang model semacam ini yang sudah diobok-obok oleh para muridnya. Kita tidak percaya dengan kitab Weda. Kita tidak percaya dengan kitab Tripitaka. Kita tidak percaya dengan surat-surat Dharma kebaikan, Konghucu dan segala macam. Kita tidak percaya kitab mereka, sama posisinya. Kita juga, mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi kita tidak peduli, tidak mau ambil pusing. Namun ketika kita tidak meremehkan kitab mereka, ketika kita tidak mencaci kitab mereka, ketika kita tidak melecehkan kitab mereka, maka kita juga bukan kaum pendurhaka di mata mereka, sama. Ketika mereka tidak mempercayai Al-Quran pada tingkatan pertama ini, tidak melecehkan, tidak menghinakan, maka mereka bukan kaum pendusta kebenaran. Kita tahu nih, misalnya sebuah kejadian ketika NASA pertama kali itu ke bulan, yang setelah diuraikan dengan logika segala macam, ternyata itu adalah kebohongan Amerika. Namun kita tidak melecehkannya, tidak mencemoohkannya, maka kita tidak mendustakan itu.
walaupun kita tidak percaya itu adalah suatu kebenaran. Dan golongan kafir ini termasuk yang kedua ini. Dia tidak percaya itu adalah ucapan Allah. Dia tidak percaya itu ada nabi yang bisa naik ke surga segala macam, Israel segala macam. Tidak percaya, namun dia tidak melecehkan, tidak menertawakan. Maka dia bukan kaum pendusta kebenaran. Ini yang perlu digarisbawahi kembali. Karena dia sibuk dengan kitabnya. Dia sibuk ingin mengamalkan kitabnya. Dia ingin sibuk berbuat kebaikan, kebenaran. Ingin menjaga perdamaian dunia. Itu yang harus direnungkan. Jangan hantam kromo. Kebencianmu kepada sebuah kaum, jangan kau timpakan kepada seluruh kaumnya. Mereka punya oknum-oknum, sama kita juga punya oknum-oknum. Malah kadang oknum-oknum kita ini sangat menjengkelkannya luar biasa. Dengan gaya-gaya cerita mistik mengislamkan seluruh dunia. Buat apa mengislamkan seluruh dunia? Imam Mahdi datang akan Islam seluruh dunia, ngapain? Kayak gak ada kerjaan lagi. Sementara dalam Al-Quran dikatakan, nanti kita temukan ayat-ayat di mana Allah tuh kalau bisa dia bisa mengislamkan seluruh dunia. Namun untuk apa? Untuk apa? Apa faedahnya semua berassalamualaikum? Apa faedahnya semua sholat? Tidak ada perbedaan. Namun di sebagian kaum Islam itu ada itu yang sangat membara hatinya untuk mengislamkan seluruh dunia. Tidak perlu. Ada. Kadang-kadang mereka itu tidak suka membaca dan sangat ingin fobia dirinya itu untuk mengabdikan dirinya untuk kebaikan Islam. Kadang-kadang orang semacam itu orang yang sangat polos, yang menganggap kebaikan itu hanya Islam, yang menganggap kebenaran itu hanya Islam. Dalam posisi kepercayaan, posisi iman itu bukan hal yang tidak baik, tidak benar-benar. Dalam posisi iman kita harus percaya itu adalah kebenaran, kita harus percaya itu adalah suatu jalan yang lurus Islam. Namun sekali lagi, dalam posisi hablum minanas, dalam posisi kita bermasyarakat, jika hal itu terus kita tekankan, kita kobarkan, sementara perbedaan itu pasti ada, kata Allah. Maka yang ada adalah pertumpahan darah terus. Makanya yang lebih baik dalam posisi sekarang ini di mana Islam sedang sangat terpuruk adalah mengetahui dirinya sendiri itu, aibnya sendiri itu, kebodohannya sendiri itu, kejahiliannya sendiri. Kadang-kadang kita juga celaka ini karena kita juga mendustakan kebenaran. Sekali lagi ketika mereka berteriak, aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan, sementara didorong-dorong oleh kitab sijin mereka, dihinakan oleh malaikat penjaga neraka mereka. Allah menjanjikan jahanam itu untuk pendusta kebenaran, namun juga banyak orang Islam yang masuk ke jahanam, kan? Artinya apa? Salah kaprah dalam membaca kitab, salah kaprah dalam membaca agama, dan itu sangat berbahaya. Pertumpahan darah akan terus terjadi. Dan konyolnya itulah mainan iblis, yang benar jadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar. Itu luar biasa, itu membolak-balikan fakta. Sangat berbahaya para pendusta kebenaran itu.
dalam hal ini adalah orang kafir di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin.